Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang injektor. Apa itu injektor? Injektor adalah suatu komponen yang utama dalam sistem pembakaran diesel yang digunakan biasa di mesin-mesin. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian injektor. Injektor adalah aktuator yang berfungsi sebagai pintu pada ujung pada sistem injeksi untuk mengeluarkan bahan bakar. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinus Nando. Saya dari 10 TPK ingin menyampaikan pengertian dari intake manifold. Intake manifold adalah komponen mobil yang berfungsi untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar mesin. Intake manifold adalah komponen mobil yang terletak pada kepala silinder yang dan terhubung dengan intake valve. Apa yang dimaksud dengan intake manifold? Intake manifold adalah komponen mobil yang terletak pada kepala silinder head dan terhubung dengan intake valve. Jelaskan yang dimaksud dengan manifold. Manifold adalah saluran yang dibagi dengan menjadi dua, yaitu intake manifold dan exhaust manifold. Apa beda pengertian dari intake manifold dan intake exhaust manifold? Intake manifold akan mengumpulkan seluruh udara mesin telah bersaing dengan baik dialirkan ke dalam silinder mesin. Exhaust manifold adalah saluran gas buang serta menyaring agar sisa hasil pembakaran dari mesin ramah lingkungan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timing gear adalah komponen dalam mesin alat berat yang berfungsi sebagai alat menyatukan gerakan dengan diri berhubung kamusan. Fungsi timing gear adalah sistem penggerak utama yang mengatur putaran mesin sesuai putaran. Timing gear kemungkinan saat memutar angka timing simpel berputar untuk dalam bawah di dalam silinder. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patino Rizky. Saya akan menjelaskan tentang kren. Kren adalah alat berat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan material berat. Kren memiliki bentuk yang panjang dan dapat mengangkat beban berat dengan kemampuannya yang sangat kuat. Kren dapat berputar hingga 360 derajat dan menjangkau puluhan meter. Kren digunakan dalam berbagai sektor seperti konstruksi, pergudangan, bengkel, dan industri. Berikut jenis-jenis kren. Pertama ada tower crane. Tower crane digunakan untuk mengangkat material atau mesin pada proyek konstruksi. Mobile crane. Mobile crane adalah kren yang terpasang pada truk sehingga dapat dibuat langsung ke lokasi. Ketiga ada crawl crane. Crawl crane digunakan pada lokasi proyek pembangunan dengan jangkauan yang tidak terlalu panjang. 4. Hoist crane digunakan di perbengkelan atau pergudangan. Kelima, jeep crane digunakan untuk memindahkan barang yang relatif berat pada bengkel ataupun pergudangan.
Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Febrian Saputra Sinipar. Saya akan meresum tentang governor. 1. Pengertian governor. Governor adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan meregulasikan kecepatan dari mesin. 2. Fungsi governor. Governor berfungsi untuk mengontrol secara otomatis penyaluran bahan bakar. 3. Komponen-komponen utama dalam governor. 1. Poros utama. 2. Batang penghubung. 3. Lengan flyball. 4. Sleeve. 6. Puli. 7. Sabuk V. 8. Motor penggerak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saya akan menjelaskan tentang windlass. Windlass merupakan mesin bergerak dan pengangkat jangkar. Juga dapat digunakan untuk menggulung tali kapal. Fungsi windlass untuk menurunkan dan mengangkat peralatan seperti jangkar kapal atau bukat nelayan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ryan. Saya akan mempresentasikan tentang mesin skoci. Mesin skoci adalah mekanisme yang digunakan untuk menurunkan dan mengangkat skoci dari kapal. Fungsi dari mesin skoci adalah untuk membantu skoci bergerak dan menyelamatkan penumpang dan awak kapal dalam keadaan darurat. Jenis-jenis skoci untuk menolong awak kapal apabila terjadi kecelakaan. 2. Skoci menyeberang gunanya untuk mengangkut awak kapal dari tengah laut ke pantai atau sebaliknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meresum tentang steering gear. Steering gear merupakan salah satu permesinan bantu yang berfungsi untuk mengubah dan menemukan arah gerak kapal. Fungsi dari steering gear adalah mengubah gerakan putar string menjadi putar sudut roda depan. Jenis steering: power steering hidrolik, power steering elektrik, power steering hybrid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdiansyah, saya akan menjelaskan materi tentang full injection pump. Full injection pump adalah komponen yang berfungsi untuk mendistribusikan bahan bakar ke dalam silinder dengan mesin tekanan tinggi. Ada beberapa jenis full injection pump, yaitu bahan bakar mekanik dan bahan bakar elektrik. Fungsi dari materi full injection pump yaitu untuk menjaga kondisi full pump, menghindari air masuk ke dalam tangki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marvel. Saya akan meresum tentang kapstan. Kapstan merupakan sistem penambatan yang ada di antara kapal dengan dermaga. Fungsi dari kapstan: memindahkan beban berat dengan menggunakan tali kapal atau rantai. Apa arti dari kapstan? Arti dari kapstan adalah suatu alat yang terdiri dari drum yang diikat, yang dikatakan suatu tali dan digunakan khususnya di kapal untuk memindahkan atau mengangkat beban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dari kelas 10 TPK. Saya akan menjelaskan tentang turbocharger. Turbocharger adalah sebuah kompresor sentrifugal yang mendapatkan daya dari turbin yang sumber tenaganya berasal dari asap gas buang kendaraan. Fungsi dari turbocharger untuk meningkatkan tenaga diesel menjadi lebih cepat namun tetap irit bahan bakar. Cara kerjanya itu, gas buang yang berasal dari mesin tak secara langsung diarahkan ke bagian knalpot. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul. Saya akan meresum kemudi kapal. Kemudi kapal adalah berubah suatu arah kapal yang digunakan untuk menghubung dan membentuk arah gerak kapal balik
baik arus maupun belok kapal. Apa nama alat kemudi kapal? Alat kemudi kapal salah satu alat navigasi pada kapal yang berfungsi untuk menentukan arah yang tepat. Kemudian skop kemudi yang seimbang, kemudi berbalik berada di dalam lambang kapal membentuk lentur dan teori. Sistem kemudi kapal adalah sistem random kemudi dibagian menjadi dua jenis, yaitu manual dan powertrain. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akun dari Kota Adas Galinjing. Saya berasal dari kelas 10 TPK. Saya akan jelaskan tentang komponen kapal bernama truss bearing. Truss bearing adalah komponen kapal yang berfungsi untuk menyalurkan daya dorong baling-baling dari poros ke struktur lambung kapal. Bantalan ini terdiri dari kerah dorong pada poros engkol, penyangga bantalan, dan segmen baja dengan logam putih. Fungsi truss bearing adalah mencegah poros bergerak ke arah aksial, mentransfer beban dorong yang bekerja pada poros, memungkinkan rotasi antar bagian, mendukung gaya dorong ekstra dari poros horizontal dan vertikal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arjuna Sugupang, saya dari jurusan 10 TPK. Saya akan menjelaskan tentang connecting rod. Connecting rod merupakan salah satu komponen di dalam mesin pembakaran dalam yang berfungsi untuk membuka piston dan crankcase. Connecting rod berperan penting dalam memindahkan energi yang dihasilkan oleh piston menuju ke crankcase, yang kemudian akan diubah menjadi gerakan putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri. Saya dari kelas 10 TPK ingin menjelaskan tentang silinder head. Silinder head atau kepala silinder adalah komponen mesin kendaraan yang berfungsi menutup blok silinder dan mengatur aliran udara, bahan bakar, dan gas buang. Fungsi menutup blok silinder, mengatur aliran udara, bahan bakar, dan gas buang, serta memungkinkan pembakaran terjadi. Komponen pendukung: gasket silinder head yang berfungsi sebagai penyekat antara silinder blok dan head silinder. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Fariski. Saya akan presentasi yang berjudul yaitu roda gila. Roda gila adalah sebuah roda yang dipergunakan untuk meredam perubahan kecepatan putaran dengan cara memanfaatkan kelambanan berputar. Karena sifat lambanannya ini, roda gila dapat menyimpan energi, yaitu energi magnetik untuk waktu singkat. Roda gila dipergunakan untuk membuat torsi yang dihasilkan oleh motorik bakar lebih stabil. Sekian dari saya, terima kasih.